perlahan memutarnya. Dan saat pintu terbuka, Aldi langsung membantingnya kembali. Tok, tok, tok. Tetangga dengar? Tanya Aldi cepat. Dengar, tapi gak ada yang berani ikut campur. Sampai suatu hari Tuna ketemu. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali bersama narator kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Reza Kristia Permadi. Di channel ini apalagi kalau bukan. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini gue bakal melanjutkan kisah Aldi. Di cerita sebelumnya kita semua tahu bahwa si Aldi ini diteror sosok pocong di kontrakannya. Bagi kalian yang belum nonton part satunya, kalian bisa klik tombol di atas ini atau bisa juga di deskripsi kami. Siap gak nih? Tapi sebelum cerita dimulai, kalau kamu suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi yang pertama, mendengar cerita-cerita mengerikan, apalagi kalau bukan. Karena entah nyata atau tidak, ini memang kejadiannya. Jadi matikan lampu, pasang headset kalian, dan siapkan diri untuk masuk ke dalam kisahnya. Menjelang sore, Aldi pulang ke kontrakan. Sesuai pesan Ustadz Hilman, ia nggak sendirian. Pak Somad ikut menemani dari luar, tunggu di atas motor. Aldi masuk pelan, bawa tas kosong, niatnya cuma satu, ambil baju, dompet, dan laptop. Begitu pintu dibuka, bau anyir langsung menyeruak. Seperti bau darah basi yang mengendap di udara. Langkah Aldi berat, lantai terasa lembab. Kamar terlihat sama, tapi terasa beda. Seperti ada yang mengintip dari balik lemari. Aldi buru-buru masuk, gak peduli lagi sama rasa takut. Ia masukkan baju ke dalam tas, ambil laptop, charger, dan dompet. Tapi waktu ia mulai keluar, pintu tertutup sendiri. Aldi langsung berbalik, pintu terkunci dari dalam. Lampunya mendadak mati. Ruangan jadi gelap, hening. Cuma suara napas Aldi sendiri yang terdengar. Tiba-tiba dari dalam kamar mandi terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Perlahan, pintu kamar mandi terbuka sendiri, berderit pelan, dan dari dalam sosok pocong itu muncul. Kepalanya miring, mukanya hancur, kain kafannya basah dan menggantung, seperti baru diangkat dari kubur. Ia melayang pelan mendekati Aldi. Aldi mundur
kaki gemetar, tubuhnya kaku, mulutnya gak bisa teriak. Pocong itu tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Itu senyum licik, menyeramkan, kayak orang yang puas karena berhasil menakuti mangsanya. Aldi refleks melempar tas ke arahnya dan lari ke pintu. Ia dobrak pintu sekuat tenaga, sekali, 2 kali. Di luar, Pak Somad sudah panik. Aldi akhirnya berhasil keluar, langsung lompat naik motor. Tanpa banyak bicara, mereka tancap gas, meninggalkan kontrakan itu. Dari kaca spion, Aldi melihat ke belakang. Pocong itu berdiri di depan pagar, diam, tidak mengejar. Tapi matanya seperti mengikuti kemana Aldi pergi. Setelah kejadian di kontrakan itu, Aldi gak berani pulang ke tempat manapun. Ustadz Hilman menyarankan satu hal: tinggal di masjid, fokus ibadah, bersihkan diri. Karena katanya sosok itu nempel, bukan cuma ke tempat, tapi ke hati yang kosong. Akhirnya Ali tinggal di masjid kampung, ditemani Pak Somad. Ia tidur di serambi, wudhu 5 kali sehari. Sholat tepat waktu, setiap malam ikut zikir berjamaah. Malam pertama, Aldi masih mimpi buruk. Pocong itu muncul di mimpinya. Tapi cuma diam, berdiri jauh, seperti bingung. Malam kedua, Aldi mulai tenang, tidurnya nyenyak, napasnya ringan. Hari demi hari berlalu, Aldi mulai merasa berbeda, lebih tenang, lebih kuat. Sampai satu malam Jumat Kliwon, Aldi tidur lebih cepat dari biasanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada mimpi, tidak ada bayangan putih. Cuma tidur yang utuh dan pagi yang tenang. Waktu ia bangun, Pak Somad sedang menyapu halaman masjid. Aldi menghampiri dan tersenyum. Kayaknya dia udah gak ada lagi dah, Pak. Pak Somad menoleh, lalu ikut tersenyum kecil. Bukan dia yang pergi, tapi kamu yang kembali ke tempat yang benar. Aldi menunduk, pelan-pelan menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Aldi tetap tinggal di kampung kecil dekat masjid tempat ia dulu berlindung. Ia melanjutkan kuliahnya sambil membantu bersih-bersih di masjid. Kadang mengajar ngaji anak-anak sore hari. Sesekali bantu Pak Somad di ladang atau antar belanja bulanan. 5 bulan berlalu. Aldi lulus kuliah. Orang tuanya datang jauh-jauh dari kampung. Bangga melihat anaknya di wisuda. Tapi ada satu sosok yang paling berjasa dalam hidup Aldi selama ini. Pak Somad.
Sejak malam, Aldi ditolong dari kontrakan itu. Hubungan mereka seperti ayah dan anak. Bukan karena darah, tapi karena nasib yang pernah dipertemukan di titik gelap. Suatu malam selepas Isya, Aldi duduk di serambi masjid. Pak Somad menghampiri, bawa 2 gelas teh panas. "Aldi," katanya pelan, "kamu udah selesai sama masa lalumu. Sekarang saatnya mulai yang baru." Aldi menoleh diam. Pak Somad melanjutkan, "Laila, ponakan saya, pulang dari pesantren bulan depan. Kalau kamu siap, saya bisa kenalin." Aldi kaget, gak langsung jawab. Tapi matanya berbinar. Ada harapan di wajahnya. Sebulan kemudian mereka bertemu. Laila, perempuan sederhana, lembut, dan ramah. Tak butuh waktu lama untuk Aldi tahu ini bukan sekedar kenalan, tapi jawaban. 1 tahun setelah itu mereka menikah. Dinikahkan langsung oleh saudara Pak Somad, seorang ustadz juga. Pernikahan yang sederhana tapi penuh doa, penuh makna. Dan di antara semua orang yang hadir, Pak Somad duduk di barisan depan, tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Setelah akad selesai, ia mendekat dan berbisik, "Dulu kamu datang ke sini karena dikejar setan. Sekarang kamu tinggal di sini karena dituntun Tuhan." Aldi memeluk Pak Somad kencang. Dan saat itu ia sadar hidupnya bukan lagi tentang ketukan di malam hari, tapi tentang semua pintu yang kini terbuka. Karena ia memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Aldi. Ya memang gak semua musibah itu berakhir buruk. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Gue, narator kesayangan kalian, Reza Kristia Permadi, dari channel Diantara Kalian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di mana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian, atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan ingat, kadang yang kelihatan sepi bukan berarti tidak ada yang menunggu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.